Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya, Mas Prasetyo, di channel kitasehat.com. Rasanya sering banget terkena sariawan. Sebenarnya kenapa? Sariawan memang hal yang lumrah terjadi pada hampir setiap orang, menyerang orang dewasa, tua maupun muda, laki-laki dan juga perempuan. Biasanya terjadi pada sekitar mulut dalam yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sariawan juga menyebabkan rasa nyeri pada mulut, terutama pada saat makan dan minum. Rasa nyeri ini timbul karena luka yang meradang pada saraf bagian bawah lapisan mulut. Umumnya, sariawan dapat hilang dengan sendirinya tanpa adanya pengobatan untuk luka yang relatif kecil. Terkadang masyarakat banyak yang beranggapan kalau terkena sariawan berarti kekurangan vitamin C. Namun sayangnya anggapan ini adalah salah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa sariawan disebabkan oleh berbagai faktor. Tidak hanya karena kekurangan vitamin C, tapi juga mungkin karena kekurangan vitamin yang lainnya yang menyebabkan gangguan keseimbangan pada sistem tubuh. Lalu bagaimana jika sering terkena sariawan dan tak kunjung sembuh? Apakah itu memang sariawan ataukah penyakit mulut lainnya? Namun sebelumnya sempatkan untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu dapat menerima informasi-informasi update dari channel kitasehat.com. Jangan lupa berikan like dan komentar. Bagikan informasi ini kepada teman-teman kamu jika memang bermanfaat. Sebenarnya masyarakat tidak perlu panik terlebih dahulu jika terkena hal yang seperti demikian. Masyarakat juga perlu mengenali tipe-tipe sariawan yang dideritanya. Kurang lebih ada 3 tipe sariawan yang umumnya diderita oleh masyarakat kita. Yakni yang pertama, sariawan tipe minor, yaitu sariawan yang paling sering dijumpai dengan ukuran kurang dari 1 cm dengan bentuk oval dan akan sembuh dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Yang kedua adalah sariawan dengan tipe herpetiform. Sariawan tipe ini biasanya berjumlah sekitar 10 sampai 100 luka dalam mulut yang berukuran kecil dan tipis. Terkadang sariawan tipe ini membentuk ulkus yang besar, sehingga perlu penanganan khusus oleh dokter gigi atau dokter spesialis penyakit mulut. Dan yang ketiga adalah sariawan tipe mayor. Tipe sariawan ini lebih besar daripada tipe minor. Terdapat batas yang jelas dan lebih dalam. Terjadi selama 2-4 minggu. Jikalaupun sembuh, tipe ini akan meninggalkan bekas luka. Nah, bekas luka inilah yang jika iritasi, terkena benda tajam, atau tergigit akan menyebabkan sariawan kembali. Kejadian seperti inilah yang menyebabkan sariawan Anda tak kunjung sembuh. Oleh sebab itu, kamu perlu memberikan penanganan khusus dengan cara konsultasi ke dokter gigi ataupun ke dokter spesialis penyakit mulut. Nah, selain dari tipe sariawan, kamu juga perlu mengenali penyebab dari sariawan yang terus-menerus. Ada beberapa penyebab yang umumnya dialami oleh masyarakat Indonesia. Penyebab yang pertama yaitu ketidakseimbangan hormonal. Ketidakseimbangan hormonal menjadi penyebab sariawan yang tak kunjung sembuh karena mengganggu sistem keseimbangan tubuh. Hal ini lebih banyak dialami oleh wanita yang menjelang atau setelah menstruasi, wanita hamil, dan orang-orang yang sedang mengalami stres. Dan yang kedua adalah trauma fisik. Trauma fisik memicu tak kunjung sembuhnya sariawan kamu, terutama bagi sariawan bertipe mayor. Trauma fisik yang dimaksud adalah seperti bagian mulut atau bekas sariawan yang terkena sikat gigi, makanan yang pedas atau panas, atau bagi kamu yang baru saja menggunakan kawat gigi. Oleh karena itu, selalu berhati-hati jika tidak ingin terkena trauma fisik. Yang ketiga adalah kebersihan rongga mulut. Rongga mulut merupakan titik vital bagi perkembangan bakteri dan virus, terutama bagi kamu yang malas membersihkan rongga mulut. Mulut yang kotor mudah terinfeksi oleh virus herpes simplex dan varicella zoster yang dapat menimbulkan luka pada kulit, terutama pada kulit bibir.
Gigi yang berlubang juga dapat menjadi sarang dari bakteri, bahkan juga dapat memicu sel kanker pada mulut. Oleh karena itu, segera lakukan perawatan pada gigi kamu. Rajin membersihkan mulut dengan menyikat gigi atau menggunakan cairan pembersih agar tidak berkembangnya bakteri dan virus pada mulut kamu yang menyebabkan luka sariawan dan peradangan mulut. Yang keempat adalah kekurangan nutrisi dan serat. Nutrisi dan serat memang memiliki dampak yang signifikan dalam tubuh, terutama vitamin, karena vitamin merupakan zat penyeimbang tubuh. Ngomong-ngomong vitamin dan sariawan, yang terbesit dalam benak kamu pasti tentang vitamin C. Namun sebenarnya sariawan terjadi karena kekurangan vitamin B12. Anda juga perlu menyeimbangkan dalam vitamin lainnya seperti vitamin A, B kompleks, C, D, E, dan K. Selain itu, kamu perlu nutrisi tambahan seperti zat besi, zinc, dan asam folat. Juga perlu mengkonsumsi buah, sayur, dan juga air mineral yang cukup. Lalu bagaimana cara mengatasi sariawan yang terus-terusan? Cara yang pertama adalah perbanyak makanan yang mengandung serat dan nutrisi yang bertekstur lembut tentunya. Jika kamu sedang terkena sariawan, hindari makanan yang terlalu panas, pedas, asin, asam, dan keras agar tidak memperparah sariawan kamu. 2. Melakukan perawatan dengan obat, baik obat topikal atau yang dioles pada sariawan maupun non-topikal untuk antibakteri. Kamu juga bisa melakukan perawatan dengan bukan obat, yaitu dengan menjaga kebersihan mulut, hindari merokok, menghindari rasa lelah dan trauma fisik. Dan yang ketiga adalah kamu perlu berkonsultasi dengan dokter gigi ataupun dokter spesialis penyakit mulut agar segera diberi penanganan yang khusus. Oke, mungkin seperti itu dulu pembahasan mengenai mengapa seringkali bibir terkena sariawan yang tak kunjung sembuh-sembuh. Sampai jumpa dan terima kasih.